Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TKR Channel. Kali ini sesuai janji saya kemarin, saya akan mengerjakan pemeriksaan baterai di kendaraannya langsung. Kendaraannya sudah siap, langsung aja kita kerjakan. Oke, sudah dikerjakan, sudah keluar juga hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di paling atas itu ada seperti baris-baris. Nah, itu menjelaskan bagian dari kualitas baterainya. Di situ masih 80%, berarti itu masih bagus. Lalu di bawahnya ada angka 12,76 volt. Nah, itu menunjukkan tegangan dari aki ini. Nah, ini masih bagus ya, karena dia tegangannya masih lebih dari 12 volt. Selanjutnya di bawah ini adalah tahanan arus dari baterai ini sendiri. Di sini tertulis 18,31 mili ohm. Nah, berarti ini juga masih dalam kategori baik ya. Jadi baterai ini kesimpulannya masih bagus. Oke, selanjutnya pasti mungkin kalian bertanya bagaimana sih cara menggunakan alat ini, dan kalaupun nanti alat ini menunjukkan hasil, bagaimana cara membacanya dan apa saja yang bisa dijelaskan oleh alat ini. Nah, kali ini saya akan juga memberikan kepada Anda cara menggunakan baterai tester. Namun setelah yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ada penawaran menarik nih untuk kalian, The Collection. Di sini kamu bisa beli macam-macam barang kerajinan yang rajutan handmade. Langsung aja kamu buka IG dan Facebooknya, kamu bisa lihat banyak barang-barang menarik yang bisa kamu beli untuk koleksi fashionmu. Ada tas rajut, sepatu rajut, dompet rajut, boneka, sepatu bayi, dan juga kopiah, dan lain-lain. Yang serunya lagi, untuk warna dan ukuran bisa kamu request sesuai selera kamu. Nah, kalau kamu mau pesan atau tanya-tanya aja dulu, langsung aja inbox atau DM di FB dan IG-nya. Atau bisa juga melalui nomor HP dan WA yang ada di bawah ini. Jadi, kalau mau rajutan cantik, unik dan rapi, cari aja di The Collection. Oke, ini dia baterainya sudah kita lepas. Jadi saya rasa gini lebih gampang sih untuk ngerjainnya. Kalau di mobil bungkuk-bungkuk pegel mungkin lama-lama saya. Langsung aja kita periksa, ini baterai testernya, ini baterainya atau akinya. Nah, yang pertama ini dia punya dua terminal jepit. Nah, yang warna merah ini kita jepitkan ke kutub ataupun terminal positif. Lalu yang warna hitam ini negatif. Nah, sudah, kita pegang alatnya. Nah, ini alatnya dia, kita hidupin. Nah, untuk menghidupkannya ini ada tombol di sini. Ini tombol on off-nya. Oke, sini lebih terlihat ya mungkin ya. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini kita pilih nomor 2. Oke. Nah, on rest ini artinya dia sedang membaca, jadi ini sedang loading istilahnya kalau. Oh, ini dia hasilnya. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat di bagian paling atas itu adalah baris-baris dari indikator kualitas baterainya. Kalau kamu lihat itu barisnya masih di 80%, berarti aki ini kondisinya masih bagus. Nah, selanjutnya di bawah itu ada 12,78 volt. Nah, itu adalah tegangan dari baterai ini. Nah, tegangannya karena dia masih lebih dari 12, berarti aki ini juga masih pas tegangannya. Selanjutnya di bawah juga itu ada 17,80 mili ohm. Nah, itu adalah tahanan dari baterai ini. Nah, kalau ini juga masih dalam kondisi baik, karena tahanan itu biasanya dia lebih dari 50 baru dia agak kurang baik sih untuk akinya. Nah, semakin besar ini angka tahanan akinya atau tahanan baterainya, maka akan semakin besar pula tahanan ataupun arus yang ditahan oleh baterai ini untuk disimpan dari alternator.
kalau kamu lihat di sini, ini 17,83 miliohm. Nah, kita ibaratkan saja yang diberikan oleh pengecasan itu 100. Maka yang ditahan arusnya oleh aki ini adalah 17. Berarti 100 kurang 17 adalah 83. Nah, berarti arus yang bisa diterima oleh aki ini untuk disimpan hanya 83. Kenapa? Karena 17-nya itu ditahan oleh tahanan arus aki. Nah, kalau di sini misalkan kita memeriksa baterai, tahanannya ini 90-an atau bahkan sampai ratusan. Nah, itu menandakan kalau akinya sudah rusak. Biasanya aki yang seperti ini kerusakannya itu ciri-cirinya dia tidak mau menyimpan arus. Dicas bisa, namun ketika kita pakai sebentar saja dia sudah tekor lagi. Oke, misalkan ada yang bertanya nih, Pak, sebenarnya apa sih tanda-tanda dari aki yang rusak? Saya nggak punya nih alat seperti ini untuk memeriksanya. Nah, itu ada beberapa masalah sih, ataupun ada beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri dari kerusakan aki tersebut. Misalkan kalau malam itu mobil kita baru matikan ya kan, lalu besok paginya kita mau starter, rupanya lowbat, nggak bisa starter. Nah, itu biasanya namanya aki bocor. Nah, bocornya itu maksudnya dia akinya habis secara sendirinya. Dan selanjutnya ada juga dari aki yang menggembung. Nah, kalau aki yang menggembung itu biasanya sih nih, sama seperti baterai HP, kalau ini dia sudah menggembung, nah itu juga sudah kurang bagus akinya. Biasanya sih kalau udah gembung nggak ada pilihan lain selain diganti. Dan untuk aki yang arus bocor tadi, itu juga biasanya sih nggak ada pilihan lain selain diganti. Namun juga jangan salah, misalkan ada kejadian ini mobil kita tinggal liburan ataupun tinggal pulang kampung selama 1 minggu. Nah, kita kembali, lalu kita coba starter, ternyata tidak mau, akinya tekor. Nah, itu sebenarnya bukan rusak, tapi akinya itu terpakai untuk standby di mobil tersebut. Ya bayangin aja 6 hari, walaupun arus yang dipakai oleh mobil itu sedikit, tapi karena lama ya habis juga. Biasanya sih kalau di mobil itu dia tetap mensuplai arus untuk komputerisasi ataupun ECU-nya, alarm, jam, dan juga yang lain-lain yang memang harusnya harus standby walaupun kunci kotaknya dimatikan. Nah, kalau sudah begitu, kamu tinggal cas aja lagi akinya sampai penuh. Dan untuk memastikannya juga kamu bisa meriksanya dengan alat ini, ataupun di mana bengkel yang punya alatnya tolong diperiksakan untuk memastikan kembali apakah akinya masih bagus atau tidak. Ada juga biasanya kasus seperti ini. Mobil kita pakai, malam kita matikan, lalu paginya tidak mau di starter atau lowbat. Nah, pasti kita biasanya itu langsung memvonis akinya sudah bocor. Lalu kita ganti aki baru. Rupanya dipakai sama saja. Tetap setiap malam kita matikan, paginya tidak bisa kita starter. Namun kita jangan buru-buru memvonis kalau aki ini yang bersalah. Itu biasanya terjadi karena ada di dalam sistem kelistrikan mobil kita itu yang makan arus. Paling sering dijumpai itu adalah tip. Biasanya tip ini sering sekali walaupun kunci kontaknya sudah dimatikan, tapi dia tetap memakan arus. Mungkin kabel-kabelnya ada yang konslet, ataupun di bagian dalam tipnya sudah ada yang rusak. Nah, jadi arus akinya terus terpakai ke sana walaupun kunci kontak dimatikan, sehingga ketika pagi baterainya menjadi tekor. Dan juga biasanya terkadang ada beberapa pengemudi yang lupa mematikan lampu, entah itu lampu kotanya ataupun lampu interiornya ketika dia malam setelah sampai rumah. Nah, jadi arusnya itu terus terpakai ke situ dan paginya menjadi lowbat, tidak bisa starter. Makanya yang pertama kita harus pastikan dulu sistem kelistrikan di kendaraan kita ini sudah bagus, dan juga jangan lupa untuk mematikan semua saklar ketika hendak meninggalkan mobil. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dari semua penjelasan tadi, kalau ada yang kurang kamu bisa sih nambahkannya di kolom komentar. Dan juga kalau memang ada yang ingin kamu tanyakan mengenai baterai ataupun alat ini lebih lanjut, kamu juga bisa bertanya di kolom komentar. Nah, saya juga ingetin lagi untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk TKR channel ini bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi
tentunya seputar dunia otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.